Halo Sobat ATR BPN, perkenalkan nama saya Rofi Nur Hidayah, peserta Latsar CPNS di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2021. Kali ini saya akan membahas mengenai analisis isu aktual di Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi. Sebelum kita membahas tentang isu aktual, mari kita ketahui dahulu apa itu isu. Isu diartikan sebagai suatu fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai masalah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isu adalah masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi. Karena isu dianggap sebagai suatu masalah, maka isu yang ada harus diupayakan penyelesaiannya untuk mencapai suatu kondisi yang ideal. Untuk membahas sebuah isu, terdapat langkah-langkah analisis yang harus dilakukan, yakni tahap pertama adalah identifikasi isu. Pada tahap ini dilakukan inventarisasi isu-isu apa saja yang dapat ditemukan. Selanjutnya, tahapan kedua adalah memilih isu. Dari beberapa isu yang berhasil ditemukan, dilakukan pemilihan isu yang menjadi prioritas. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam memilih isu adalah dengan menggunakan metode USG. Tahapan yang ketiga adalah analisis isu terpilih menggunakan metode pohon masalah. Pada tahap ini akan diketahui sebab akibat sebuah isu tercipta sehingga dapat dirumuskan dalam penyelesaian isunya. Dari 3 identifikasi isu yang dilakukan, ditemukan 3 isu terpilih, yakni pertama, fasilitas pelayanan kantor belum lengkap. 2. Disiplin pegawai. 3. Belum memakai data yang berbasis digital. Isu pertama, fasilitas pelayanan kantor yang belum lengkap. Fasilitas merupakan salah satu hal yang mendukung terciptanya akses kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan pelayanan. Dalam hal ini, yang menjadi perhatian utama di sebuah kantor pertanahan adalah fasilitas kelengkapan loket yang menjadi pintu utama interaksi dengan para pemohon. Dengan dilakukannya pengoptimalan fasilitas-fasilitas loket, maka akan meningkatkan pelayanan dan memberikan kepuasan terhadap pemohon. Isu kedua, disiplin pegawai. Disiplin pegawai menjadi kunci optimalnya pelayanan pertanahan yang dilakukan. Salah satu wujud disiplin pegawai adalah datang tepat waktu. Absensi secara digital dan adanya apel pagi dapat menjadi instrumen untuk mengontrol kedisiplinan pegawai. Namun, dikarenakan tidak diadakannya absen pegawai di kantor pertanahan Kota Tebing Tinggi, baik itu secara digital maupun manual, membuat instrumen kontrol kedisiplinan pegawai berjalan tidak optimal dan berimbas pada kedisiplinan pegawai khususnya dalam jam kerja. Isu yang ketiga adalah belum memakai data yang berbasis digital. Di era digital saat ini, keberadaan data menjadi sumber daya yang penting dalam menunjang pekerjaan. Pelayanan tanah yang dilakukan di kantor pertanahan juga turut menggunakan berbagai macam data, mengingat banyaknya berbagai program yang digunakan seperti ArcGIS, AutoCAD, dan lain sebagainya. Namun demikian, pada kantor pertanahan Kota Tebing Tinggi, data-data yang tersedia sifatnya masih manual, dalam artian masih berbentuk fisik bukan secara digital. Data dalam bentuk digital tersebut nantinya dapat memudahkan setiap kegiatan dalam pelayanan pertanahan. Untuk menentukan isu mana yang hendak dipilih, maka digunakanlah metode pengambilan isu, yakni dengan metode USG, di mana USG adalah urgency, seriousness, and growth. Urgency sendiri memiliki arti seberapa mendesak isu itu harus dibahas. Seriousness, seberapa serius isu tersebut perlu dibahas. Dan growth adalah seberapa besar kemungkinan isu tersebut berkembang. Berikut ini merupakan tabel penggunaan metode USG dalam memilih isu prioritas yang hendak ditangani. Dari hasil yang diperoleh, maka isu mengenai belum dipakainya data yang berbasis digital dipilih menjadi isu prioritas.
Dalam teknik pohon masalah yang digunakan, ditemukan sebab-sebab munculnya isu tersebut, diantaranya man, method, machine, and material. Dalam bagian man, ditemukan penyebab daripada isu tersebut adalah kurang optimalnya petugas yang melakukan digitasi data. Dalam bagian method, ditemukan sebab isu tersebut adalah belum optimalnya pendigitalan pada setiap data pertanahan. Pada tahap mesin, ditemukan penyebab, yakni terbatasnya media komputer dan alat digitasi dengan spesifikasi yang sesuai. Dalam tahap material, ditemukan penyebab, yakni data fisik seperti gambar ukur, surat ukur, dan peta pendaftaran yang tidak tersedia. Dalam tahap pembahasan analisis isu, terdapat aspek dan identifikasi terhadap bagian-bagian dari sebab-sebab isu itu muncul. Yang pertama, pada bagian man, karena kurangnya petugas yang mendigitalisasi data pertanahan, maka digitalisasi data pertanahan kurang terlaksana dengan baik. Selama ini, dalam pengecekan data-data pertanahan masih digunakan data-data fisik yang membutuhkan waktu untuk mencarinya di lemari-lemari arsip. Yang kedua, pada bagian method, jika pendigitalan yang dilakukan belum optimal, maka digitalisasi data pertanahan tidak tersampaikan dalam target pekerjaan. Yang ketiga, pada bagian mesin, jika sarana khusus terkait pendigitalan data pertanahan tidak ada, maka digitalisasi tidak terlaksana. Yang keempat, material. Jika data fisik seperti gambar ukur, surat ukur, peta pendaftaran yang tersedia, beberapa terdapat kehilangan, maka proses digitalisasi tidak terlaksana secara optimal. Dari masalah yang ada, maka disusunlah sebuah bentuk penyelesaian isu, yakni digitalisasi data pertanahan dapat diwujudkan dengan mengumpulkan data pertanahan fisik yang tersedia seperti gambar ukur, surat ukur, dan peta pendaftaran per kecamatan hingga dalam satu kelurahan. Setelah itu, dapat dilakukan dengan scanning data, lalu mendigit data dari hasil scanning tersebut. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan digitalisasi data pertanahan. Untuk hasil dari digitalisasi data pertanahan tersebut disimpan dalam suatu basis data yang terintegrasi antar seksi yang dapat diakses oleh pejabat yang berwenang serta pegawai ASN yang diberikan tanggung jawab untuk mengakses data-data pertanahan tersebut.